Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi raqail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ashhadu an la ilaha illallah alladzina hana 'an ittiba'il hawa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fiqh al-hadits. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan umat Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim, dan kita bisa saling berbagi, saling mengisi di antara kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insya Allah pertemuan kita ini, acara kita ini, insya Allah ini adalah menjadi satu majelis ta'lim lah. Jadi majelis ta'lim, insya Allah. Kenapa? Karena di sini ya acaranya tiada lain tiada bukan ya kita berbagi tentang hal keilmuan, terutama di dalam hal ilmu keagamaan, ilmu akhlak, tasawuf, tauhid, dan lain sebagainya. Dan di sini diadakan pengijazahan doa, karena yang namanya wirid atau berdoa ya sebenarnya kita buka buku, baca di dalam buku ada doa-doa, kita bisa berdoa sebenarnya. Tapi cara seperti itu sebenarnya tidak ubahnya kita seperti menanam tanaman ya, menanam tanaman tanpa arah seperti itu, tanpa arah, tanpa ilmu. Jadi walaupun jadi ya enggak seperti yang benar-benar dari pertanian seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ambil aurad, ambil zikrullah, ambil kalimah suci ya, memang daripada ahli seperti itu. Yang seperti ahli itu maksudnya kalimat itu turun-temurun dari ulama ini ke ini, dari ulama ini ke ini maksudnya. Jadi bukan kita dari buku seperti itu. Jadi kalau kita ambil dari buku langsung, jadi kayak kita tidak punya guru seperti itu. Jadi yang namanya guru itu ya ada wujudnya orangnya. Jadi kita istilahnya mendapatkan aurad itu ya dari mulut guru kita, dari mulut yang kita ambil ilmunya itu seperti itu. Jadi ya seperti Al-Fakir ini ya insya Allah gitu ada pertanggungan jawab lah maksudnya. Jadi maksudnya ada mata rantai gitu. Jadi Al-Fakir tidak mungkin kalimat ini bisa sendiri atau ambil dari kitab sendiri, tidak. Atau
Ya Al-Fakir sebenarnya Al-Fakir memang hobi Al-Fakir baca kitab ya, misalkan kitab-kitab Al-Hikmah ya, misalkan Sufusul Anwar, misalkan Jawahirul Lama'ah, Abu Ma'sar Al-Falaki, Al-Ufaq, misalkan Syamsul Ma'arif Kubro, Manba'usul Hikmah, ya dan berbagai macam lah. Tapi Al-Fakir tidak berani untuk mengambil langsung gitu kan. Tidak berani karena ya satu, kalau ilmu tanpa guru ya seperti kita menanam tanaman ya di tempat asal-asalan di mana saja gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin di atas lapang yang bawahnya udah di semen seperti itu, jadi sembarang maksudnya. Jadi harus kita mengambil satu aurad itu harus punya guru lah, intinya seperti itu, harus punya guru. Tuh, jadi dengan adanya guru insya Allah tasalsulah, sudah Al-Fakir seringlah berbicara dalam hal ini gitu kan, sudah sering. Jadi Al-Fakir ini tidak panjang lebar ya, Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurad, satu amalan. Apabila kita butuh uang banyak, butuh emas banyak ya, apabila kita butuh uang dan emas tapi jumlahnya banyak gitu, seperti kan dari mana ya gitu kan, jadi sulit gitu. Jadi oleh karena itu tidak ada satu cara, tidak ada satu senjata, tidak ada satu jalan yang lebih bagus, yang lebih istimewa selain kita apa? Selain kita merengek kepada Allah, selain kita meminta, berdoa, memohon kepada Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh, sebelum Al-Fakir ke acara inti ya, ke acara ini ilmu sudah tajribah, sudah banyak yang mengerjakan dan ternyata banyak yang hasil juga ya. Yang belum subscribe, yang baru menemukan channel Al-Fakir, subscribe dulu atau ringankan tangan untuk subscribe. Dan like juga komentar lah. Komentar maksudnya kalau kurang mengerti ya tanyakan di kolom komentar seperti itu. Atau ya komentar, berbagai komentar yang baik-baik ya. Intinya apa? Ya intinya ya kita bersilaturahim. Dan share, bagikan video ini kepada siapapun Anda, itu orang saudara, kenalan, keluarga kita. Supaya apa? Supaya kemanfaatannya ammah, besar, lebih umum seperti itu. Al-Fakir ijazahkan kepada semua. Al-Fakir lillahi ta'ala. Aurad ini, amalan ini sangat dahsyat. Jadi kalau kita menginginkan uang banyak, emas banyak, sedangkan perjalanan kita tidak mungkin, ini amalkan. Ini amalkan. Jadi siapa yang akan memberi, yang akan membantu kepada kita, yaitu adalah Syekh Aba Yusuf. Jadi Syekh Aba Yusuf ini adalah raja jin yang Islamnya di tangan Rasulullah. Jadi cuma ya sekarang masih hidup seperti itu. Ya mungkin berapa ribu tahun ya masih hidup. Jadi ini beliau ini suka membantu, menolong tentang haliah keduniaan. Orang yang menginginkan hidup kaya raya, menginginkan banyak uang, menginginkan banyak emas gitu kan, menginginkan banyak mutiara. Ini Syekh Aba Yusuf ini mau membantu gitu, mau membantu. Bahkan beliaulah yang sering membantu. Seperti itu. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara itu ya, ke acara inti, kita punya tugas yang tidak boleh kita tinggalkan, apa? Yaitu adalah belajar ilmu keagamaan. Karena belajar ilmu agama ini
sangat penting, tidak boleh kita tinggalkan seperti itu. Di sini Al-Fakir ingat satu syair ya, satu syair yang berbunyi, fama yaddil fakiru mata ginah, wa ma yaddil ghaniyu mata ya'il. Jadi seandainya kita ini hidup miskin, jangan kita putus asa. Ya, orang lain bikin gedung menjulang tinggi, beli mobil, wah udah orang. Kalau ngomong kan gampang mana? Ya banyak kan, ustad-ustad, kiai-kiai ya, yang hebat-hebat seperti itu. Beliau bilang seperti apa? Aku lebih baik aku sengsara di dunia daripada aku sengsara nanti di akhirat. Tapi dia tapi naik mobilnya Alphard. Rumahnya bertingkat, uangnya berlipat, tapi ngomongnya seperti itu kan. Ya cuman ngomong kan gampang. Tapi kalau dia dikasih menderita, misalkan mau makan nggak bisa, sulit, usaha nggak jelas, rumah juga di pinggir kali, rewat butut seperti itu, udah ya seperti nggak mungkin, belum apa maksudnya, belum tentu dia mampu, belum tentu dia kuat seperti itu. Ya dia bicara gampang. Aku orang menghendaki kebahagiaan di akhirat. Biarpun aku hidup di dunia sengsara, biarpun saya hidup di dunia menderita, yang penting saya hidup nanti di akhirat bahagia. Ya tapi dia rumahnya bertingkat, mobilnya Alphard, uangnya berlipat, istrinya memikat, ya terus kat-kat itu. Seperti itu. Jadi ini hanya ngobrol seperti itu, hanya ngobrol. Jadi kita sering kita terhipnotis dengan kata-kata seperti itu. Jadi ini Al-Fakir sengaja ini bagikan, sengaja ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang menginginkan, yang punya keinginan, yang punya kesemangatan, silakan amalkan. Daripada kita berbuat yang enggak seperti itu. Jadi yang lagi hidupnya miskin, menderita, merana sekarang ini, ya jangan kita putus asa. La tai'asu fi rahmatillah, jangan kita putus asa dengan kasih sayang Allah. Fama yadril fakiru mata ghina, ya dia tidak tahu kapan saya hidup kaya, gitu kan? Ya udah amalkan. Dan wa ma yadril ghaniyu mata ya'il, dan yang kaya raya pun sekalang dia tidak tahu kapan dia menderita. Artinya apa? Ya artinya yang menderita sengsara merana, jangan putus asa. Allah mau memberikan dunia, harta, tidak akan menanyakan jalan. Kalau Allah menghendaki, ya mudah saja. Kita lagi menderita sengsara merana, Allah menghendaki kaya raya, mudah saja. Mudah saja. Al-Fakir tidak akan membicarakan ini karena waktunya. Cuman Al-Fakir menemukan banyak bukti itu. Hari ini miskin, besok kaya raya. Dan begitu pula orang yang kaya raya, jangan dia bertepuk nada bahwa saya ini siapa, kamu siapa. Jangan, karena hari ini kaya, besok miskin. Sudah terbukti banyak seperti itu. Artinya apa? Ya artinya yang miskin jangan putus asa, yang kaya juga jangan bertepuk dada. Kita sama saja di hadapan Allah. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Miskin dan kaya itu adalah prerogatif Allah. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah menginginkan, apapun akan terwujud dengan mudah. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu pengijazahan. Pertama tulis dulu hadratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadrati Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan hadrati Nabiullah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa khususan ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gausi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa dasallahu al-Fatihah wa ila hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadz Sayyid Asdamiluh Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadz man ajajani hadza wa khususan hadrati Abi wa Umi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita membaca Al-Fatihah, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, kita harus membaca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai walad dolin, seperti itu. Terus apa yang diwiridnya? Yang diwiridnya adalah surat jin, ya. Surat jin ada di Al-Quran. Cari aja di Al-Quran surat jin, ya. Surat jin. Jadi yang dimulai qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum, ya, ila akhiri. Lihat aja di Al-Quran surat jin. Ini dibacanya 333. Ini puasanya kan 3 hari. Pertama kita puasa hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis nih. Terus hari Selasa 333, hari Rabu 333, hari Kamis 33, ya termasuk mengurung malamnya nih. Kalau Selasa berarti sampai malam Rabu. Kalau Rabu sampai malam Kamis. Kalau Kamis berarti sampai malam Jumat. Jadi kita nanti beres ini malam Jumat, ya. Malam Jumat sekitar jam 3-an lah. Sekitar jam 3-an. Tamat itu. Jadi yang terakhir itu yang hari Kamis kita harus 334. Jadi jumlahnya 1000. Jadi harus jumlah 1000 seperti itu. Ini waktu kita wirid ini kita harus bakar wewangian. Ya belilah setanggi lah. Beli kita setanggi. Ya misalkan setengah kilo atau berapa bungkus lah. Sekira-kira untuk cukup 3 hari seperti itu. Jadi di wiridnya itu mah terserah. Yang penting satu hari itu 333. Yang hari Kamis itu sampai malam Jumat itu 334, jadi jumlahnya 1000. Itu nanti ada datang Syekh Aba Yusuf, ya. Nanti datang Syekh Aba Yusuf dikawal dengan 3 pengawal, ya. Dikawal dengan 3 pengawal, nanti kanannya kepada kita. Ya walillah. Jadi karena manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, jadi walaupun kita ya orang yang banyak dosa juga di hadapan para makhluk jin kita dianggapnya disebutnya wali seperti itu. Jadi sangat terhormat kita di hadapan mereka. Walaupun dia itu seorang syekh, walaupun dia itu seorang waliullah, tapi kalau dari bangsa jin tetap menghargai kita karena kita lebih mulia daripada mereka. Kemuliaannya seperti itu. Karena kita bangsa manusia. Dia akan menanya, ingin apa? Seperti itu. Jadi kita bilang aja, ingin uang, kita bawa contoh uang, ya. Kalau enggak punya uang, ya enggak usah dikasih contoh, enggak apa-apa. Tapi kalau kita bawa uang, kasih contoh, saya ingin ini sebanyak-banyaknya, gitu kan. Ingin emas kayak ini, ingin emas murni sebanyak-banyaknya, seperti itu. Yang penting ini kan Syekh Aba Yusuf ini kan maaf itu. Ini Syekh Aba Yusuf ini dia seorang raja, ya seorang wali, ya dari kalangan jin juga. Jadi beliau ini tingginya enggak lebih semeter lah. Enggak lebih semeter. Jadi pokoknya pendek lah seperti itu. Tapi tangannya panjang sampai 3 meter, 4 meter. Tapi ini dengan keberadaan ini badannya besar sekali. Kita jangan sampai kita ketakutan. Jadi kalau kita pas dia datang kita langsung bergetar, ya dia pasti hilang lagi. Jadi dia kasihan gitu kan. Dia kasihan. Tuh, tapi kalau kita biasa saja datang dia, kita langsung minta uang, minta emas,
dia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk mengambil uang atau emas itu. Nanti dia isyarat menyuruh kepada pengawalnya, langsung pengawalnya hilang dengan sebentar, sekejap mata, jeng, sudah membawa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi ini pun Al-Fakir tidak nyuruh, Al-Fakir tidak menyarankan, ya cuman Al-Fakir daripada kita datang kepada orang yang mengaku al-hikmah tapi ternyata dia bohong, ya lebih baik kita mengerjakan ini saja, seperti itu. Jadi ini puasanya ya kita mulai wirid itu, kita sehabis sembahyang subuh hari Selasa. Beres nanti malam Jumat jam 3 malam. Ini. Jadi kalau datang nanti ya kita jangan takut dan kita minta aja tujuan kita. Insya Allah ini sudah banyak yang membuktikan, sudah banyak yang hasil. Ya banyak juga yang tidak hasil, diantaranya ya orang yang ketakutan seperti itu. Pas datang dia langsung pingsan, pas datang dia langsung menjerit, ya akhirnya beliau pergi lagi, seperti itu. Jadi kalau kita mau mengerjakan ini harus kita siapkan dulu mental kita, kuat nggak? Kalau kita kira kita misalkan perkiraan kita berani untuk menghadapi beliau, ya lanjutkan. Tapi sekiranya kita takut, ya jangan, karena nanti kita nunggu berani. Ya daripada kita datang ke orang-orang yang mengaku bisa, kita malah suruh tidur di atas gunung apa-apaan. Ini kita mengamalnya nggak usah di gunung, di rumah kita saja, gitu, seperti itu. Tuh, jadi lebih aman, lebih terjamin. Dan ini pun kita kan zikrullah, kita yang dibaca juga Al-Quran, membacanya adalah ibadah, pahalanya ada besar, satu huruf adalah 10 pahala. Kalau saja punya wudhu malah berlipat pahala. Jadi tujuan kita tidak lain tidak bukan, kita adalah ibadah membaca Al-Quran. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di area al-hikmah pun kalau kita wirid membaca Al-Quran ataupun Asmaul Husna, tetap kita dianjurkan adalah niat kita lillahi ta'ala. Dengan niat lillahi ta'ala, dengan ikhlas niat ibadah terhadap Allah, maka justru malah tujuan kita, doa kita malah lebih sespleng atau lebih mantap, lebih ampuh, seperti itu, ketimbang kita niat bukan karena Allah, seperti itu. Jadi walaupun kita tujuannya ke situ, tapi di dalam hati ya niat mah kita zikrullah saja. Adapun keinginan kita, tujuan kita, itu mah Allah Maha tahu. Jadi Allah mengetahui, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan, namanya juga manusia. Siapapun manusia pasti bersifat lupa dan salah. Oleh karena itu, sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas kesalahan, dan Al-Fakir mohon maaf juga kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung. Itu semuanya tidak ada niat dari Al-Fakir, atau misalkan menyakiti hati, menggores hati, itu Al-Fakir tidak ada tujuan ke situ. Al-Fakir hanyalah ngobrol biasa, dan Al-Fakir hanyalah ngobrol-ngobrol saja. Ya semoga ini obrolan, kata-kata, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya, seperti itu. Ya seandainya tidak ada yang manfaatnya, ya abaikan saja. Seandainya ada yang manfaatnya, silahkan ambil. Karena khudil hikmah wala min ayan kharajat, ambillah ilmu itu, ambillah wawasan dan pengalaman itu, dan kemanfaatan itu, dan ilmu itu dari manapun, seperti itu. Ini Al-Fakir kasih tahu, ya. Al-Fakir kasih tahu yang punya hajat, cita-cita, keinginan yang memberi support kepada Al-Fakir, Al-Fakir bantu doa dari majelis Al-Fakir. Apapun itu, semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian demikian. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.